Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di channel Rahmatul Ummah. Tausiah kali ini masih membahas kisah-kisah yang terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram. Kisah yang keempat adalah diselamatkannya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dibakar oleh Raja Namrud dalam api kurang lebih, ada yang mengatakan ini 2 bulan. Nabi Ibrahim alaihissalam, mengapa beliau dibakar? Karena Nabi Ibrahim bersumpah, tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, aku akan menghancurkan berhala-berhala mereka setelah mereka pulang ke tempatnya masing-masing. Setelah Raja Namrud dan pengikutnya melaksanakan beribadah pada bubar semua, akhirnya Nabi Ibrahim masuk ke tempat peribadahan. Mulai dari patung yang terbesar sampai patung-patung berhala yang terkecil dirobohkan dan dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap oleh bala tentara Raja Namrud, yang mana Raja Namrud ini adalah berada di Babilonia, negara Irak. Nah, setelah itu tertangkaplah Nabi Ibrahim. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam diikat. Bahkan kejam-kejamnya Raja Namrud, karena Nabi Ibrahim ada rencana hukuman mau dibakar, sampai-sampai mulai anak-anak sampai orang dewasa wajib mengumpulkan 1 ikat kayu bakar. Selama 2 bulan rakyat Raja Namrud mengumpulkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah tiba waktunya, dinyalakanlah kayu bakar tersebut dengan api yang membara. Nabi Ibrahim sudah diikat. Karena besarnya api untuk membakar Nabi Ibrahim, akhirnya tentara Raja Namrud pun merasa kepanasan, mendekati api untuk melemparkan Nabi Ibrahim. Tiba-tiba datang seorang kakek-kakek, padahal itu adalah iblis yang menyerupai manusia. Kata si iblis yang datang menyerupai manusia, datang kepada Raja Namrud, wahai Namrud, kalau kamu ingin melemparkan Ibrahim ke dalam api, dan yang akan melemparkan Nabi Ibrahim, tentaramu itu merasa kepanasan, bawalah ke atas bukit. Lalu setelah ada di atas bukit, buatlah oleh kamu semacam ketapel. Kan kalau ketapel biasanya batu, lalu ditarik langsung melesatlah batu tersebut. Sedangkan Nabi Ibrahim menjadi isi ketapel yang biasanya batu. Dengan nasihat iblis, akhirnya Raja Namrud menurut, membuat ketapel yang besar untuk melemparkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu dinaikkan ke atas bukit, diikat, lalu dilemparkanlah. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam melayang di atas bukit, akan jatuh ke dalam api yang sudah membara. Malaikat Jibril alaihissalam datang meluncur membawa kain dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa dingin. Begitu Nabi Ibrahim meluncur ke dalam api, alhamdulillah dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim sedikit pun tidak merasa kepanasan, tidak gosong sedikit pun. Karena apa?
ada pelindung kain dari surga yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Lalu Nabi Ibrahim berdoa. Dalam doanya, ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin. Kalau tidak dilanjutkan, doa Nabi Ibrahim itu sampai ya naru kuni bardan, pasti hancur itu badan Nabi Ibrahim. Karena apa? Dingin-dinginnya api lebih dingin daripada es. Maka untung Nabi Ibrahim ini mengatakan ya narukuni bardan, wahai api jadilah engkau dingin, wasalaman dan selamatkanlah Ibrahim. Nah, walaupun dinginnya banget, dinginnya lebih daripada dinginnya es, tetapi itu tidak menjadi beku darah Nabi Ibrahim. Karena apa? Ada bahasa wasalaman ala Ibrahim, dan selamatkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Raja Namrud udah berprasangka bahwa selama 2 bulan ini pasti Nabi Ibrahim sudah gosong, sudah tidak ada bekas. Pas apinya sudah kecil-kecil selama 2 bulan, ternyata Nabi Ibrahim sedang duduk-duduk aja. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari panasnya api Raja Namrud. Ini adalah tanggal 10 bulan Muharram. Maka ini berhubungan dengan tauhid. Api itu sifatnya panas. Panas dan tidak panasnya api ini adalah dengan kehendaknya Allah. Kalau api punya panas sendiri, pasti itu api akan membakar Nabi Ibrahim. Ini tauhid. Bahwa api tidak bisa membakar sesuatu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Nabi Ibrahim menyembelih putranya yang bernama Ismail pada kisah yang telah lalu. Walaupun tajam golok tersebut, tujuan Nabi Ibrahim ingin memutuskan leher Nabi Ismail, tapi ternyata golok tersebut tidak bisa memutuskan leher Nabi Ismail. Karena apa? Yang bisa memutuskan itu bukan golok, tapi izin, kudrat, irodat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diselamatkannya Nabi Ibrahim dari api Raja Namrud adalah pada tanggal 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan manfaat daripada tausiah ini semakin kita bisa menjalin persaudaraan antara channel Rahmatul Ummah beserta subscriber kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.